Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Si Cewek Coding. Channel untuk sharing pemrograman dasar maupun lanjutan. Jika teman-teman tertarik untuk menikmati tour visual pemrograman, silakan berkunjung pada akun Instagram @sicewekcoding. Terima kasih dan happy watching! Oke, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Diana Yana Resta di channel Si Cewek Coding. Dan pada kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu pemrograman basic ya, basic banget, yaitu mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topiknya variabel, konstanta, dan juga tipe data. Ini sangat basic banget nih teman-teman. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke arah pemrograman yang lebih tinggi seperti if else, operasi if else, looping, dan lain-lain, kita harus tahu dulu bagian basicnya, yaitu tipe data, variabel, dan juga konstanta. Jadi nanti tipe data itu akan digunakan pada saat pembentukan variabel dan juga konstanta. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sebelum saya penggodaan, saya akan memberikan sedikit informasi dulu sebelum masuk ke codingan. Jadi nanti teman-teman insya Allah ya tidak bingung dengan penjelasan saya pada kali ini. Oke, kita sama-sama saling belajar aja nih teman-teman. Oke, langsung aja nih, langsung masuk ke arah apa ini berarti? Kedua itu penjelasan ya, penjelasan informasinya. Oke, jadi langsung aja timeline kita. Dan sekarang berada di topik yang pertama, yaitu mengenai variabel, konstanta, dan tipe data. Oke, next kita langsung belajar bareng mengenai dasar pemrograman C++ dengan topik variabel, konstanta, dan juga tipe data. Oke, sebelum penggodaan saya akan memberikan beberapa informasi dan juga materinya agar nanti teman-teman juga tidak bingung saat saya mulai melakukan penggodaan. Oke, dan di sini konsep dari variabel itu adalah sebuah simbol yang mewakili kuantitas atau nilai tertentu di dalam pemrograman komputer yang dialokasikan pada suatu tempat yang disediakan dalam memori komputer. Sedangkan konstanta itu sendiri adalah sebuah bentuk variabel yang nilainya itu akan bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah sepanjang kode program. Nah, jadi di sini ada penjelasan mengenai variabel dan juga konstanta. Oke, next. Jadi sedalam kita membuat penamaan atau pendefinisian sebuah variabel, nah kita juga akan memberikan nama dari variabel ataupun nanti bentuknya konstanta. Nah, dalam penamaan itu sendiri ada aturan-aturannya. Nah, aturan yang pertama yaitu satu atau beberapa kombinasi karakter, angka, huruf maupun underline atau garis bawah. Jadi yang diperbolehkan itu angka, huruf, dan juga underline. Oke, dan yang kedua itu tidak menggunakan angka di awalan nama. Kemudian untuk sensitive case konsisten. Jadi sensitive case itu yaitu kita harus menggunakan konsisten menggunakan huruf kapital atau huruf kecil pada penamaan. For example, jadi saat pendeklarasian atau pendefinisian namanya itu, dan kemudian saat variabel itu dipanggil lagi harus penulisannya sama. Kalau pakai kapital, kalau pakai huruf kecil. Dan untuk aturan yang keempat itu tidak menggunakan keyword fungsi yang telah dimiliki. For example, misalkan C++ itu sudah memiliki fungsi if else atau for each dan sebagainya, itu tidak boleh digunakan dalam penamaan variabel. Oke, next untuk beberapa tipe data yang ada di C++, yang pertama adalah tipe integer, kemudian ada tipe float, kemudian ada string, char atau karakter, boolean, array, struct, dan juga pointer. Nah, untuk tipe integer sendiri yaitu angka-angka yang bersifat bulat atau misalnya kan angka 1, 2, 3, 4, 5 itu sifatnya itu angkanya itu bulat. Sedangkan kalau untuk tipe float sendiri itu hampir mirip dengan kalau kita sering sebut itu angka desimal ya. Jadi yang ada 0, sekian atau 0, berapa atau 2, berapa itu tipenya float. Sedangkan untuk tipe string itu berupa kumpulan karakter. Jadi kalau perbedaan antara ini kan ada tipe string dan juga ada tipe karakter. Nah, tipe string itu sendiri misalkan ada beberapa karakter yang terhubung menjadi kata. Jadi kalau string itu lebih arah kita bisa menginputkannya atau mengisikannya sebuah kata atau maupun kalimat. Jadi
karakternya itu bisa memiliki beberapa karakter, sedangkan kalau tipe chart itu sendiri hanya memuat satu karakter, misalkan cukup A atau B atau C saja, tidak bisa banyak seperti string. Kemudian untuk tipe boolean ini adalah suatu tipe yang dimana hanya memiliki dua value. Yang pertama itu bisa true atau false, 1 atau 0. Nah, tipe boolean itu. Kemudian lanjut untuk tipe array, tipe struct dan tipe pointer. Nah, untuk tipe array itu sendiri nanti array, struct dan pointer kita akan membahasnya di video selanjutnya. Oke, mungkin langsung aja kita ke codingannya. Oke, jadi di sini saya menggunakan compiler dan juga kode editor dari Dev C++ versi 5.11. Mungkin teman-teman barangkali mau menggunakan kode editor seperti Visual Studio Code atau menggunakan Borland, bisa dicoba saja, tidak apa-apa, diperbolehkan juga karena kita sama-sama belajar. Jadi untuk sarana dan prasarannya itu ya bebas, terserah teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat sebuah file atau source file. Mungkin saya save dulu. Save as. Nah, ini tadi uji coba, saya ganti, saya bikin baru aja deh. Namanya yang ini. Misalkan ini kan di file, saya sudah membuat folder variabel, konstanta dan juga tipe data. Saya ingin saja variabel.pp. Nah, di sini teman-teman dipastikan ya untuk formatnya .c++. Nah, di sini saya berikan namanya adalah variabel.c++. Kemudian untuk membantu kita melakukan pengkodaan dan bisa melakukan input dan output, saya masukkan library dari C++ yaitu iStream. Nah, ini adalah library. Jadi kalau library itu ibarat buku, adalah sebuah referensi yang bisa kita pakai fungsinya. Nah, jadi kalau di sini saya akan menggunakan fungsi sin dan cout, jadi menggunakan library-nya iStream. Gitu teman-teman. Mungkin nanti ada, kalau misalkan kita mau mempelajari pemrograman lebih lanjut, akan banyak fungsi-fungsi lain selain input dan output saja. Mungkin ada fungsi lain dan menggunakan library yang berbeda. Nah, di sini juga saya akan menuliskan using namespace std. Lanjut untuk C++ itu memiliki fungsi utama. Fungsi utama yang akan dijalankan di awal pertama kali file atau kode programnya ini dicompile dan dijalankan. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan. Nah, kita tulis integer main. Nah, jangan lupa kalau misalkan integer main itu adalah salah satu fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, yang nilai dikembalikan itu kita tulis return 0. Nah, nanti kita akan tulis kode programnya di atasnya. Oke, lanjut. Jadi kita akan melakukan sebuah untuk struktur ya, struktur penulisan dari variabel dan juga konstanta. Jadi konstantanya mungkin nanti dulu, nanti kita coba untuk pembahasan variabel. Oke, jadi untuk struktur penulisan variabel itu tadi kan kita sudah belajar mengenai tipe data, kemudian nama penulisan variabel, kemudian untuk pemberian value-nya. Nah, sebelum variabel itu digunakan, biasanya kita akan melakukan sebuah deklarasi sebuah variabel. Nah, jadi sebelum variabel itu digunakan, kita harus mendeklarasikan dulu. Nah, kalau dideklarasikan itu kita harus menggunakan tipe datanya. Misalkan tadi kan ada tipe datanya adalah integer, kemudian ini kita kasih spasi biar nanti buat integer, kemudian ada float, kemudian ada karakter, string, boolean. Nah, ini kan kita baru akan mempelajari yang ini kan, integer, float, karakter, string dan juga boolean.
Nah, kalau integer itu sendiri, kita akan menulis sebuah variabel untuk mendeklarasikannya, yaitu integer. Nah, di sini baru kita kasih nama sesuai dengan nama penamaannya. Misalkan kita kasih integer A. Nah, itu untuk karakter 1 boleh. Integer A atau integer B. Nah, udah. Kalau kayak gini udah, ini namanya dideklarasikan. Tapi kalau kayak gini itu belum kita kasih value. Ini belum ada nilainya. Jadi hanya sebuah variabel ini kayak inisialisasi suatu alokasi tempatnya, tapi ini belum diberi nilai, hanya sebuah tempatnya saja, yang tempat dari suatu nilai, tapi nilainya belum didefinisikan. Ini untuk mendefinisikan mendeklarasikan sebuah tipe data integer. Nah, kemudian kalau misalkan float, kita bisa tulis float B. Nah, ini misalkan kalau namanya itu satu karakter, bisa juga untuk namanya misalkan nama kalian sendiri, di sini juga bisa, atau kumpulan dari beberapa karakter ya. Kalau untuk karakter sendiri, misalkan karakter angka 1, nah ini kombinasi antara karakter dan juga angka. Nah, selain itu kita juga kalau misalkan string, tipe data string itu kita bisa tulis string. Mungkin kita kasih yang pakai kombinasi underline ya, misalkan nama saya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian untuk boolean itu sendiri. Nah, untuk boolean itu sendiri kita biasa tulis untuk tipe datanya bool. Boolean itu kita tulis aja misalkan 1 check. Nah, oke, nanti kita coba ya. Oke, kita coba. Ini kan baru dideklarasikan nih. Nah, setelah kita deklarasikan, nanti di akhir saya akan memberikan suatu output agar kita bisa melihat perbedaannya. Misalkan outputnya code. Nah, ini bisa teman-teman ikuti saja. Nah, ini yang saya bilang cout itu adalah salah satu fungsi dari library iStream ini yang saya gunakan. Oke, cout. Jangan lupa titik koma ya. Kalau nggak pakai titik koma biasanya error. Kemudian cout, misalkan saya tulis nilai A. Nah, kita tulis A. Kemudian jangan lupa di save. Terus lagi cout lagi. Misalkan nilai Diana. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini output yang akan dikeluarkan itu harus berbentuk string, jadi jangan lupa dikasih titik 2. Nilai Diana. Kita tulis di sini Diana. Nah, ini loh dari float Diana. Tapi kok Diana kok float, ngapain gitu ya? Harusnya kalau float kan biasanya angka kan. Nanti deh jangan Diana, misalkan luas. Nah, masa Diana pakai nilai float? Kan tidak make sense sekali nama orang. Oke, di sini luas. Oke, float lagi. Kok count sih? Bukan count ya teman-teman. Kalau count nanti kita jatuhnya menghitung. Oke, lanjut ini. Kasih dulu angka 1 ya, bener ya. Lupa nilai angka 1. Terus aja sini angka 1. Sini lagi code lagi, apaan nih satunya? Nilai nama saya. Nah, ini untuk yang stringnya ya, nama saya. Ini adalah nama underscore saya. Nah, tapi nanti saat dikompil kita cobanya satu-satu ya. Jadi nanti ini kan kalau buat komen itu jadi kayak ada kode program yang tidak akan dieksekusi. Nah, itu kita kasih komen. Biasanya untuk penjelasan atau kita hanya memberikan suatu keterangan di kode program, itu menggunakannya komen seperti ini. Cout lagi, apaan nih? Nilai 1 cek. 1 cek. Nah, lupa. Maaf, kebiasaan pakai Visual Studio jadi lupa.
Oke, lanjut. Ini udah aku bikin output sama ini deklarasinya. Nah, kemudian misalkan ini yang mau saya lihat itu adalah nilai dari A-nya. Nilai dari A kan ini belum dikasih value ya. Coba kita run dulu. Oke, ini ada error suffix check on integer constant. Oke, for example coba kita kasih nilai karena kita belum bahas boolean ya, nanti kita komen dulu aja. Ini kan belum ada boolean, ada beberapa yang belum kita gunakan, jadi mungkin kita oke. Ini kan udah keluar nih outputnya, nilai A itu 0. Jadi tadi yang di nanti biar jelas kayak ini nih, dari deklarasi A itu kemudian kita outputkan nilai A nya adalah 0. Kenapa nilainya 0 itu? Karena dari A sendiri kita belum kasih menginisialisasi nilainya, jadi belum diinisialisasi, jadi defaultnya 0. Tapi mungkin kalau misalkan dicoba lagi hasilnya bukan 0 juga bisa jadi, karena belum diinisialisasi. Jadi untuk nilainya itu biasanya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Oke, nah ini yang untuk beberapa tipe data yang lain coba aku komen dulu. Nah, ini integer A, nilai A. Oke, kita coba compile lagi. Oke, ininya 0 ya. Nah, coba kita kasih inisialisasi. Nah, untuk menginisialisasi itu caranya seperti ini. A sama dengan, karena ini integer, tulis aja 10. Nah, ini kayak bilangan bulat ya, harus bilangan bulat. Oke, nilai dari A 10. Nah, ini bentuk inisialisasi. Coba kita masukkan kalau misalkan bilangannya itu nggak bulat, 0,1. 0,1 coba di run. Nah, yang ditampilkan hanya 0 karena integer itu memuat bilangan bulat, tidak ada komanya berarti. Coba 1.5. Titik apa koma ya? Lupa. Nah, ini hanya bilangnya 1, nggak bisa pakai koma. Beda sama float. Kalau float itu pakai koma. Nah, cuma 1. Nih, coba kita kalau float ya, ini floatnya aku uncomment. Bisa kalian gunakan kontrol terus dikasih garis miring. Nah, misalkan float luas, ini yang A aku biarin, yang untuk yang di bawahnya di uncomment seperti ini. Nah, kita lanjut. Jangan lupa untuk diinisialisasi dulu luasnya sama dengan kita sama id 1.5. Kita lihat perbedaannya. Nih nilai A1, nilai luas 1.5 atau 1,5. Oke, biar gak bingung ya teman-teman, ini kan tadi outputnya kegabung nih. Nah, biar gak bingung kita kasih ini. Kenapa ada code nilai A ini jadi tandanya ini bergabung seperti ini. Ini sini cuma titik merah, itu sama ajanya kalau misalkan kalian nulis itu cout A, cout nilai A, cout A baru. Jadi kalau yang manualnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini yang manual penulisan yang tidak digabungnya tuh seperti ini. Nah, ini untuk inline itu jadi biar barisnya itu berganti di bawahnya, kasih inline. Nah, tapi kalau mau cepet teman-teman gak usah nulis yang pakai dipisah pakai titik koma, jadi langsung aja bisa. Oke, ini dihapus. Nah, jadinya cuma langsung aja cout nilai A, cout A, lanjut ke yang inline-nya seperti ini. Nah, Ctrl Shift terus. Nah, kalau habis di save, nah jadi bentuknya kayak gini. Ini cout-nya ya. Oke, kita run. Nah, lihat perbedaannya. Nah, nilai A tadi ini kan sebuah integer. Integer itu nilainya kan hanya memuat angka bulat, tidak bisa angka koma. Makanya dia hanya mengoutputkan nilai 1. Sedangkan yang floatnya itu
nilainya tadi kan bisa memuat seperti desimal, jadi pakai koma-komaan. Nah, nilai luasnya 1,5 sini tertulis. Berarti kalau penulisannya itu pakai satu titik ya. Coba aku pakai 1 koma. Aku agak lupa soalnya nih, pakai titik apa koma nih. Coba error enggak? Oh, berarti yang benar pakai titik, bukan pakai koma. Oh ya, lihat di bagian kode programnya juga warnanya merah. Oke, berarti pakai titik ya teman-teman untuk penulisan koma 1,5 atau luas 1,5. Oke, next. Tadi kan udah mengenai integer dan juga float nih. Jadi kalau integer dan float itu sama-sama numbering ya, numbering atau memuat angka. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini yang untuk numberingnya tak komen, kita ganti ke karakter sama stringnya. Nah, yang karakter sama string itu memuat karakter bukan huruf ya. Kalau bisa dibilang itu huruf. Kalau tak bilang karakter nanti agak keliru sama tipe data karakternya. Jadi aku bilang kalau karakter sama string itu isinya itu huruf. Nah, oke. Jadi di sini ada karakter sama string yang memuat huruf. Nah, di sini untuk outputnya itu bagian sini kan. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, oke. Karakter angka 1 string nama saya. Coba kita compile. Nah, dia error. Karena apa? Karena belum dideklarasikan atau belum diinisiasi, jadi belum ada nilainya. Nah, for your information, jadi kalau tadi integer belum kita inisialisasikan, defaultnya biasanya 0. Tapi kalau misalkan bentuknya huruf, bukan huruf ya, kayak tipe data yang memuat huruf, itu biasanya ini ada error seperti ini karena belum dideklarasikan di variabelnya. Jadi kita harus deklarasikan dulu. Misalkan angka 1 sama dengan 1. Nah, kalau di sini ingat ya, karena karakter itu huruf, walaupun kita tulisannya angka 1, kalian masukkan angka, tetap harus dalam bentuknya karakter atau huruf. Dikasih petik. Nah, di sini nama saya sama dengan di titik 2 Diana Yanua Resta. Bisa kalian pakai petik 2 ataupun petik 1 juga, seingat saya bisa. Oke, coba kita run ya. Angka was not declared. Ternyata salah nulis guys. Ini coba kalau belum didefinisikan, berarti tadi bukan karena deklarasi ya, karena emang namanya salah. Oke, kita coba yang ini. Kalau misalkan di komen dulu nilainya. Oke, jadi nilainya ada, cuman isinya kosong. Oh ya, berarti tetap bisa walaupun tidak diinisialisasi. Berarti tadi saya salah ya. Oke, saya salah. Kalau misalkan ini udah dideklarasi, itu bisa tampil walaupun value-nya itu tidak terlihat. Nih, nilai angka 1 ini kan si out nilai angka 1. Nilai angka 1, nah ini kosong kan, langsung nilai nama saya. Dan kita lupa untuk memberikan endline atau ganti baris, jadi bingung nih kalau baca, kalian bingung. Nah, jangan lupa dikasih endline buat ganti barisnya. Oke, habis itu karena tadi kan kalau numbering defaultnya itu 0, tapi kalau huruf atau tipe data yang memuat huruf itu defaultnya kosong, berarti nggak akan ada yang ditampilkan. Oke, nah tadi inisialisasinya kita buka. Nah, setelah dibuka baru kita compile lagi. Nah, baru muncul nih nilai angka 1, nilai nama saya Diana Yanua Resta. Nah, nih jadi isinya dia memuat karakter atau sebuah kata. Ini kalau string itu karakternya boleh banyak atau hurufnya boleh banyak, tapi kalau saat itu cuma 1. Coba nih misalkan kalian tidak percaya nih, misalkan di sini tak samain Diana Yanua Resta, apa yang akan terjadi? Kalian lihat. Nah, oke, itu ada yang error. Jadi itu nggak boleh karakter itu memuat yang sebanyak itu. Oke, berarti tadi karena masalah ini ya,
petiknya. Jadi kalau petiknya itu harus petik 1, nilai angka 1, hanya nilai angka 1 adalah A. Nah, jadi dia cuma bisa nge-outputin 1 karakter saja. Nih, lihat. Jadi pas di compile, worknya atau kayak hasil kode programnya tuh beda. Kalau string dia akan menampilkan semua, kalau yang karakter dia akan terjadi keeroran. Nah, ini sudah ada, lihat kan ada warningnya, karena memang tidak seharusnya karakter itu diisi oleh huruf yang banyak. Jadi dia error nih, cuman outputnya cuma A doang. Nah, harusnya yang tepat ini pakainya cuma 1. Entah kalian ini, nah cuma karakter itu 1 doang. Input. Nah, oke. Nilai angka 1, nilai nama saya dia, nah seperti itu. Oke, next untuk yang boolean ya. Ini yang huruf kan sudah. Aku komen lagi. Ini juga jangan lupa di komen. Oke, di komen dulu. Lalu kita masuk arah boolean. Ini di uncomment. Ini juga di uncomment. Mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, kode programnya mungkin bisa lebih rapi lagi dari saya. Ya oke, karena saya memang biasanya sangat tidak rapi, jadi perlu harus 2 kali merapikan. Oke, ini ada error karena check in integer constant. Oke, coba ini kan kayaknya namanya sih. Coba kita ganti cek. Coba kita nah, oke. Jadi tadi berarti benar asumsi saya pas awal bahwa nama variabel tidak boleh angka di bagian awal walaupun digabung sama karakter. Oh, berarti saya pas bikin kanvanya tadi bener guys, berarti angka itu boleh angka tidak boleh ditaruh di depan walaupun ada kombinasi karakter di bagian belakangnya. Jadi kalau mau kasih angka itu harusnya di belakang kayak gini nilainya nih. Nih coba kita run lagi, walaupun belum di ini ya, jangan lupa di save. Walaupun belum diinisialisasi, tapi dia akan return atau menampilkan nilai 0. Defaultnya 0 atau false ya. Ingat-ingat kalau boolean itu true false. Kalau true itu nilai 1, kalau false itu nilainya 0. Oke, lanjut untuk inisialisasi untuk boolean. Kalian bisa melakukannya seperti ini. True, gini. Oke, udah di true. Coba kita ini compile. Nah, lihat, bisa dilihat sini. Yang ditampilkan kalau kita inisialisasi true nilainya adalah 1. Oke, kita coba lagi. Misalkan inisialisasinya bukan true tapi false. Salah ketik false atau salah. Nah, nilai adalah 0. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tipe data boolean. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstanta. Jadi tadi ada beberapa tipe data yang kita sudah buat menjadi suatu variabel, tapi belum menjadi suatu konstanta. Nah, gimana cara membuat konstantanya? Mudah sekali, kita hanya membuat suatu konstanta integer A. Nah, kalau biasanya maksudnya ini sih konstanta. Nah, benar. Sampai warnanya tebel gini ya baru benar. Konstanta integer A. Nah, ini kalau kita run ini biasanya error, kan harusnya harus diinisialisasi dulu. Nah, itu kan error. Jadi kalau untuk konstanta itu tidak boleh menginisialisasinya itu nanti-nantian. Nah, kita harus inisialisasinya di awal, misalkan 5. Oke, baru kita run lagi. Nah, ini baru integer A sama dengan 5. For example nih, kita mau ganti nih integer A. Ini kan ini tipe kita udah jadikan konstanta, tapi yang bawahnya float ini kita belum jadikan konstanta kan. Nah, habis kayak gitu kita tulis di awal selanjutnya itu misalkan 6. Kita coba ganti 5-nya ganti 6, bisa enggak? Sama yang satunya di sini luasnya itu kita ganti 2.5 deh. Coba kita lihat. Nah, error kan? Read only variable karena konstanta tidak bisa diinisialisasi lagi. Jadi emang nilainya itu tetap tidak boleh tidak gitu. Nah, coba kalau misalkan kita run lagi, tadi udah hapus. Oke, kita lihat yang bagian floatnya tuh. Bagian floatnya yang tadinya 1,5 jadi ganti 2.5.
Nah, itu. Jadi perbedaan antara float konstanta dan integer adalah kalau konstanta dan variabel. Nah, perbedaan antara konstanta dan juga variabel adalah kalau variabel itu nilainya bisa diubah-ubah kapanpun dan dimanapun. Wow, fleksibel ya. Iya, kalau konstanta tidak bisa diubah. Dan kegunaannya konstanta buat apa sih? Kok gak bisa diubah? Kan susah jadinya. Jadi konstanta itu kalian mungkin tahu kayak pi atau yang pas kita mau cari luas lingkaran kan ada yang namanya pi-nya itu pi-nya misalkan 22/7 atau 3,14. Nah, biasanya konstanta itu digunakan untuk angka-angka yang emang dari sananya udah bulat nih, udah biasanya apa sih bentuknya itu? Kayak koefisien ya. Jadi kayak jadi sulit sekali jelaskan ini. Jadi kayak pi di lingkaran, untuk mencari luas lingkaran kan emang nilainya tetap atau konstan, tidak bisa diubah-ubah. Mau lingkaran diameternya seperti apa, mau jadi-jadinya seperti apa, tetap aja bagian pi-nya itu bernilai 22/7 atau 3,14. Sehingga kita gunakanlah di bagian ini konstanta. Yang bener jangan nulisnya yang bener ya teman-teman nanti. Konstanta pi sama dengan 22/7. Nah, karena kita tahu bahwa 22/7 atau 3,14 itu nilainya itu koma ya. Jadi lebih baik kita kasih di bagian float. Nah, konstanta float sama dengan 3,14 seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin kita nambahin lagi kalian di bagian output bawahnya nih habisnya. Ini kan float luas, kita tambahin lagi, ini di copy aja. Ctrl C, kemudian di enter. Ctrl V, and then nilai float luas. Wait a minute, tadi kita konstanta. Oke, kita belum kasih nama, pasti salah. Nah, floatnya itu dinamain P. Kita di sini misalkan nilai float luas lingkaran. Nah, kalian bisa langsung aja tulis di sini nih. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat kan. Nah, pi kali r-nya misalkan nih, tak langsung aja ditulis yang 14 dikalikan 14 atau 14 kuadrat kan, 14 kali 14. Coba kita run. Belum kasih n line nih, jadinya gabung nilai float luas lingkaran. Nah, seperti itu. Ini udah bener, cuman belum kasih n line, jadinya masih kegabung sama apa ini namanya, kode yang di atasnya. Atau mungkin jangan kayak gini deh, pangkat 2 begitu, bisa nggak yo guys? Ternyata tidak bisa guys. Untuk pangkat 2 emang harusnya gini, 14 kali 14. Nah, kita pakai manual ya. Nanti mungkin teman-teman barangkali ada yang nemu untuk operasi yang pangkat 2-nya seperti apa, bisa tulis kolom komentar nih. Nanti belum nemu nih aku pakai manual. Oke, nilai float luas lingkaran 615,44. Nah, ini jadikan udah run kan programnya. Nah, itu kegunaannya konstanta itu untuk penulisan sebuah value yang harus tetap atau tidak bisa diubah. Jadi nanti kalau misalkan ada kode program di bawahnya yang namanya pi, itu tidak bisa diubah. Emang udah dijadikan konstanta, tidak bisa diubah lagi. Oke, seperti itu teman-teman, dan mungkin sekian penjelasan mengenai variabel, konstanta, dan juga tipe data. Oke, seperti itu teman-teman, topik mengenai pembahasan variabel, konstanta, dan juga tipe data bahasa pemrograman C++. Mungkin nanti teman-teman yang ingin mengulik lebih dalam bisa juga mencoba secara mandiri, karena practice makes perfect. Teman-teman semuanya, pemrograman itu mudah jika dipelajarin dan dipraktekkan, tidak hanya dipelajari saja, karena emang pada dasarnya pemrograman itu lebih ke arah prakteknya. Jadi semakin banyak praktek, semakin banyak experience teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman ingin bisa give benefit, ya silahkan teman-teman sharing aja. Kalau misalkan tadi mengenai sharing yang telah saya berikan ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam penggunaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan thank you for your next attention. Dan mukaku jadi biru ya,
Bentar. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka bisa di like. Kalau teman-teman mau mengikuti konten selanjutnya bisa di subscribe. Dan sorry banget ini baru sempat bikin konten karena emang kemarin ada project yang harus dikerjakan, bener-bener harus selesai, dan ini baru ada waktu luang baru bikin. Dan ya seperti itu teman-teman, thank you, bye bye. Sorry kalau ada yang salah ya, kita sama-sama belajar, semangat.